Tiba-tiba hampir seluruh orang bersenjata menyerbu masuk ke ruangan dan memberondong keluarga Kaisar Tsar. Anastasia dan adik ini berhasil selamat dari pembantaian itu. Nah, imbasnya banyak nih akhirnya yang ngaku-ngaku sebagai Anastasia, orang mengklaim dirinya sebagai keluarga kerajaan. Yo, what's up Sobat Glory? Pastinya nih balik lagi bareng gua. Gimana nih kabarnya teman-teman, netizen yang berbahagia? Semoga kalian selalu bahagia teman-teman. Thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, mungkin nih kalian udah pada tahu lah ya, dengan negara Uni Soviet yang di era modern sekarang terpecah negaranya. Salah satunya nih yang lagi konflik sekarang tuh ada Rusia dan Ukraina. Nah, sebagai negara yang menjadi pelaku perang dunia, banyak banget cerita tentang mereka tuh. Kayak tokoh-tokoh tuh kayak Lenin, Stalin, bahkan sampai kosmonot yang pertama menjelajah antariksa yaitu Yuri Gagarin. Nah, tapi di konten kali ini nih, gue bakalan coba bercerita tentang putri Kaisar Tsar Nikolai II yang konon katanya selamat dari eksekusi mati yang dilakukan sama pemberontak Bolshevik. Nah, terus katanya nih, keluarga ini tuh punya warisan di Bank Eropa, makanya banyak yang ngaku-ngaku sebagai putri Tsar Nikolai II. Oke teman-teman, inilah dia kisah tentang Anastasia Romanov. Cerita ini berawal dari sebuah pembantaian yang terjadi di tanggal 17 Juli 1918, jelang tengah malam. Waktu itu dokter istana yang bernama Dr. Eugene Botkin membangunkan Tsar Nikolai beserta seluruh keluarganya. Alasannya sih, mereka ini akan dipindahkan ke lokasi yang lebih safe. Karena saat itu adanya kekacauan yang terjadi di Yekaterinburg. Nah, itu semua tuh karena pergerakan revolusi di Uni Soviet, teman-teman. Nah, saat itu, keluarga kerajaan diminta memasuki ruangan bawah tanah yang berukuran 6,5 meter. Sebuah ruangan yang cukup sempit bagi keluarga kekaisaran mah. Namun bukannya safe, malahan nggak disangka-sangka, tiba-tiba hampir seluruh orang bersenjata menyerbu masuk ke ruangan dan memberondong keluarga Kaisar Tsar. Dan ditembakkanlah senjata. Ngebuat mereka yang masih bernafas, mereka ini ditikam dengan bayonet, dan di sana mereka dibantai sama kaum revolusioner Bolshevik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kaum Bolshevik ini adalah kelompok gadis keras yang memiliki pandangan kalau suatu perubahan ini harus dicapai dengan senjata orang perang. Dan kelompok ini dipimpin sama Vladimir Lenin. Dan bisa dibilang, Bolshevik ini itu cikal bakal dari Partai Komunis Soviet, teman-teman. Nah, mereka ini sebuah fraksi mayoritas yang anggotanya dari Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia yang muncul menjelang revolusi Uni Soviet. Misi Bolshevik ini untuk menggulingkan pemerintahan Kekaisaran Tsar dan mengambil alih pemerintahan. Nah, dari peristiwa pembantaian itu, akhirnya muncullah rumor yang menyebutkan kalau putri keempat Tsar Nikolai yang bernama Anastasia Romanov berhasil kabur dan selamat dari peristiwa itu, teman-teman. Nah, entahlah benar atau enggaknya, atau ini sebuah konspirasi. Tapi sebelum gue cerita lebih jauh lagi, gue bakal cerita dulu who is Anastasia Romanov. Gadis cantik ini bernama Anastasia Nikolayevna Romanova. Dia lahir pada tanggal 18 Juni 1901. Dia merupakan putri bungsu Tsar Nikolai II, yaitu seorang penguasa terakhir dinasti Rusia. Sang kaisar ini memiliki istri bernama Alexandra Fyodorovna. Nah, Anastasia ini memiliki 3 orang kakak perempuan yang bernama Ola, Tatiana, dan Maria. Nah, dan dia memiliki adik laki-laki bernama Alexei Nikolayevich. Sebetulnya,
Anastasia ini bisa dibilang anak yang nggak diharapkan, teman-teman. Karena keluarga Romanov ini menginginkan anak laki-laki. Soalnya untuk pewaris tahta kekaisaran. Nah, sementara anak pertama sampai anak ketiga mereka ini perempuan. Makanya saking kecewanya, Tsar Nikolai ini sampai melakukan perjalanan yang jauh. Yaitu untuk healing lah istilahnya mah. Sebelum dia menemui istrinya dan Anastasia yang baru lahir pertama kalinya. Ya, tapi pada akhirnya mereka ini punya anak laki-laki juga, teman-teman. Terus nama Anastasia ini tuh terinspirasi sama martir abad keempat yang bernama Santa Anastasia, yang dikenal sebagai pemutus rantai. Makanya sebagai penghormatan atas kelahirannya, ayahnya membebaskan mahasiswa yang dipenjara karena terlibat dalam kerusuhan di Saint Petersburg pada musim dingin sebelumnya, teman-teman. Nah, dan dalam nama Yunani, Anastasia ini berarti kebangkitan, dan gelar Anastasia ini lebih tepatnya diterjemahkan sebagai Grand Duchess or Adipati Wanita Agung. Nah, sebetulnya anak dari Tsar ini dibesarkan dengan perlakuan sesederhana mungkin, dan ini tuh berbeda dengan para keluarga monarki lainnya. Contohnya, seperti mereka ini tidur di dipan yang keras tanpa bantal, kecuali kalau mereka ini lagi sakit. Terus mereka mandi dengan air dingin di pagi hari, dan merapikan kamarnya sendiri, dan juga ketika mereka memiliki waktu luang, mereka menjahit dan hasil jahitan mereka ini akan dijual di beberapa acara amal. Anastasia ini anak yang lincah dan gesit, teman-teman, sesuai dengan nama panggilannya. Dia ini anak yang bertubuh bisa dibilang pendek untuk ukuran perempuan dan sedikit gemuk, yang memiliki mata berwarna biru dan rambut pirang. Ya, khas perempuan Eropa Timur lah, teman-teman. Seorang pengasuhnya, Margarete Eger, dia menyebutkan, seseorang mengomentari Anastasia kecil ini memiliki pesona pribadi terbesar dari semua anak kecil yang pernah dia lihat. Dan menurut pengajarnya Anastasia, dia ini anak yang berbakat dan cerdas. Dan Anastasia juga ini memiliki ucapan tajam dan kadang bersinggungan dengan hal-hal sensitif. Keberanian Anastasia ini terkadang melebihi batas kewajaran, makanya nggak diragukan lagi kalau dia ini memecahkan rekor karena perbuatannya yang sering menyebabkan Anastasia ini dihukum di keluarganya. Biasalah, teman-teman. Anak yang pintar dan cerdas itu selalu lebih aktif dan beda dengan anak-anak yang pada umumnya. Ya, agak-agak nakal dikit lah. Cuma sayangnya, keceriaan ini harus berakhir. Secara di masa itu perang dunia lagi berkecamuknya, ditambah lagi Uni Soviet ini lagi masa-masa revolusi. Ya, karena memang kondisinya nggak hanya Soviet, teman-teman. Sebuah dinasti besar pun juga kayak Ottoman, lagi digoyangkan juga sama Kemal Atatürk. Mungkin juga semua negara di Eropa ini lagi benar-benar bertarung, baik dari militernya, politik, ekonominya. Nah, sama halnya di Indonesia pun juga, ya lagi benar-benar memanasnya pada masa itu. Nah, hingga akhirnya, sampailah pada titik puncaknya. Sang kaisar pun, Tsar Nikolai ini harus jatuh di tangan Bolshevik, dan berakhirlah juga monarki di Soviet. Kronologisnya tuh kayak gini, teman-teman. Pada tahun 1917, Kekaisaran Rusia ini dipaksa mundur sama kaum revolusioner yang dipimpin sama Vladimir Lenin. Keluarga sang kaisar ini dipenjarakan di istana Tsarskoye Selo. Situasi ini berubah drastis, teman-teman. Akhirnya civil war pun nggak bisa terhindarkan dan pecah perang pada saat itu. Pertempuran antara kaum pemberontak Bolshevik melawan pasukan pro-kekaisaran ini berlangsung sangat sengit. Kaum pemberontak yang menahan keluarga kerajaan pun mengambil keputusan penting. Mereka ini melarang adanya keturunan monarki di Rusia. Nah, akhirnya keluarga Tsar Nikolai ini lalu dipindahkan ke Ekaterinburg, yaitu daerah terpencil di pegunungan Ural. Daerah yang sangat jauh, teman-teman. Jaraknya tuh hampir 1800-an dari Moskow. Nah, lalu pada tanggal 17 Juli 1918, tepatnya di malam hari, sebuah skenario pun disusun. Keluarga kerajaan diminta berpakaian lengkap saat itu. Alasannya sih untuk difoto biar bisa meredam karena adanya desas-desus kalau mereka ini melarikan diri. Ya, ini untuk bukti kalau mereka ini masih tetap ditawan. Nah, kemudian Nikolai dan keluarganya ini disuruh berbaris. Dan pada saat itulah sekelompok orang bersenjata ini menyerbu masuk ke ruangan yang hanya sebesar 6,5 meter tadi yang gue ceritakan di awal, teman-teman. Dan mereka ini menembaki
Tsar Nikolai beserta keluarganya dengan sangat brutal. Dan yang kejamnya teman-teman, untuk memastikan keluarga kaisar ini mati, seluruh tubuh yang nggak berdaya ini ditikam berulang-ulang. Nah, kemudian jasad mereka pun dibuang ke area pertambangan yang nggak jauh dari lokasi eksekusi. Dan nggak puas sampai situ teman-teman, kaum Bolshevik pun juga membakar seluruh jasad keluarga kaisar. Dan tulang belulang mereka ini dimusnahkan dengan cairan asam. Dan sisa tubuhnya kemudian dibuang ke dalam tambang dan tercampur dengan kotoran. Dan gila, itu kejam banget teman-teman. Nah itulah, sebetulnya Lenin maupun Stalin pun juga orang yang sangat kejam banget. Makanya bisa dibilang eranya mereka tuh ya eranya bencana sosial. Nah sementara untuk mengelabui para pencari jasad keluarga kerajaan, para eksekutor ini bikin explaining. Mereka memilih beberapa mayat yang mirip dengan keluarga kerajaan untuk dikuburkan di tempat lain teman-teman. Nah terus karena eksekusinya ini sangat secret banget, ditambah misteri banget nih kematian mereka tuh, makanya jasad keluarga kerajaan ini baru terkonfirmasi hampir seabad kemudian. Dan akhirnya kematiannya pun juga memunculkan berbagai macam persepsi di kalangan publik. Nah seperti ada yang mengaku lihat keluarga Tsar Nikolai masih hidup, terus ada yang bilang kalau eksekusi ini tuh cuma sandiwara or konspirasi. Ada lagi yang bilang kalau keluarga kerajaan ini nih ngungsi lah ke Eropa. Dan ada lagi nih versi yang paling populer dan viral dan melegenda banget teman-teman, kalau Anastasia dan adik ini berhasil selamat dari pembantaian itu. Nah imbasnya banyak nih akhirnya yang ngaku-ngaku sebagai Anastasia or mengklaim dirinya sebagai keluarga kerajaan. Nah pengklaiman ini tuh ya muncul bisa dari personal orang yang ngaku-ngaku, or juga statement pemerintah. Ya karena Rusia juga kan salah satu negara yang ya terkenal dengan konspirasi dan juga propagandanya teman-teman. So kita lanjut, siapa sih yang mengklaim dan apa tujuan mereka ini mengklaim kalau diri mereka itu sebagai Anastasia Romanov, sang putri kaisar? Kurang lebih ada 30 sosok yang mengaku sebagai putri Anastasia teman-teman. Nah dan secara total ada 230-an klaim palsu tentang keluarga Romanov or keluarga kerajaan Rusia. Dan tahu nggak, jumlah ini tuh jumlah tertinggi dalam sejarah untuk pengakuan palsu anggota kerajaan. Nah isu yang pertama kalinya yang menyatakan kalau Anastasia ini selamat dari pembantaian muncul pada tahun 1920. Isu ini beredar di komunitas pengungsi Rusia di Eropa teman-teman. Nah dan rumor ini jadi yang paling heboh dari semua pengklaiman sebagai keluarga Tsar Nikolai. Kejadiannya tuh gini nih. Saat itu, ada seorang gadis yang berusaha bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan di Berlin, Jerman. Nah, tapi untungnya berhasil diselamatkan sama polisi setempat. Nah, sang gadis ini diduga mengalami gangguan mental dan dia ini mengaku kalau dia adalah putri Anastasia dari Rusia. Nah, selama 2 tahun dia dirawat di rumah sakit jiwa. Dia ini selalu mengkampanyekan kalau dia ini Anastasia. Dan dia tuh menjelaskan secara lengkap itu teh dengan versinya sendiri. Nah belakangan barulah diketahui kalau Anastasia tersebut bernama komersil Anna Anderson, yang merupakan anak dari sepasang petani dari Polandia. Nah pada waktu ditolong nih, si Anna ini di sekujur tubuhnya terdapat banyak bekas luka teman-teman. Seperti di bagian leher belakang, terdapat bekas luka bintang segi 5. Dan tahu nggak, si anak ini nggak bisa berbahasa Rusia. Tapi sih kalau paham mungkin iya katanya. Ya aneh aja sih ya. Masa Anastasia ini nggak bisa bahasa Rusia? Dan masa saking traumanya dia lupa dengan bahasanya. Nah tapi saat itu banyak orang yang percaya kalau si anak ini adalah Anastasia. Karena Anna Anderson ini mengenali anggota keluarga kekaisaran lewat foto-foto yang ada. Dan juga bentuk fisik lainnya, dia ini memiliki lengkungan jari jempol yang sama dengan Anastasia. Nah, dan keyakinannya semakin kuat kalau si anak ini adalah Anastasia. Hal itu tuh karena dia disambut hangat sama Gleb Botkin, yaitu putra dari dokter keluarga kaisar. Malahan si Botkin ini menyapa Anna dengan sebutan yang mulia. Ya udah deh, orang-orang tuh makin percaya kalau dia ini putri sang kaisar. Nah, situasi seperti itu tuh akhirnya bikin si Anna Anderson ini jadi terkenal. Dia bahkan
sampai mengadakan konferensi pers di New York. Dia mengatakan kalau dia di Amerika ini lagi memperbaiki rahang yang sempat patah akibat dari pos persenapan pasukan pemberontak. Nah, feedbacknya, si anak ini dapat popularitas secara instan. Dia disambut bagaikan seorang selebriti di Amerika. Bahkan dia ini dapat banyak invitation dari kaum sosialita, teman-teman. Nah, tinggal yang berikutnya nih, yaitu adalah pengklaiman atas harta warisan peninggalan dinasti Romanov or Tsar Nikolai yang berada di Eropa. Karena yang banyak banget warisannya itu, teman-teman. Nah, dan mulailah saat itu banyak yang skeptis, khususnya dari para kerabat jauh keluarga kekaisaran. Nah, lalu si Anastasia yang versi ini nih, dia mendapatkan banyak kunjungan dari kerabat kekaisaran. Banyak yang dari mereka yang dulunya tuh pernah mengenal Anastasia kecil. Makanya kalau yang kenal, mereka ini dengan tegas menyatakan kalau si anak ini ya tukang tipu, teman-teman. Dan lebih jauh lagi, Grand Duke of Hesse, itu pamannya Anastasia ini sampai menyewa detektif swasta untuk mengungkap identitas asli Anna Anderson. Nah, dari sanalah publik tuh tahu status palsunya. Hasil investigasinya ini diterbitkan di media Jerman. Tapi menurut si media ini, klaim palsu Anna ini nggak terbukti. Ya inilah susahnya dulu. Nggak segampang sekarang ada tes DNA, teman-teman. Makanya tuh nggak bisa lah. Kalau sekarang tuh ngaku-ngaku keturunan bangsawan, inilah itulah. Nah, akhirnya persidangan sengketa antara Anna Anderson dan keluarga Romanov pun dilaksanakan. Hasilnya itu sama kuat. Tapi klaim pewarisan tahta dinasti Romanov ini gagal beralih ke tangan Anna Anderson. Nah, cuman yang uniknya nih, meskipun Anastasia ini dinyatakan gagal mendapatkan warisannya, tapi versi ini nggak pernah dinyatakan palsu, teman-teman. Nah, barulah di tahun 1984, ketika Anna Anderson meninggal, dia dites DNA. Dan hasilnya, Anna ini memang nggak memiliki hubungan darah dengan keluarga Romanov. Dan tahu nggak, teman-teman, kehebohan kisah ini sampai jadi inspirasi film dan kisah drama. Film Amerika pertama tentang Anastasia ini dirilis di tahun 1956. Dan karakter Anastasia diperankan sama aktris Hollywood Ingrid Bergman. Dan di film ini sampai memenangkan Academy Award, coba. Terus di tahun 1997, Disney pun merilis film animasinya dengan judul yang sama dan juga dapat respon positif lagi. Terus ada lagi nih, fake Anastasia lagi yang lainnya. Dia adalah Eleonora Kruger. Dia menyamar jadi Anastasia di sebuah desa di Bulgaria. Dan ada lagi Nadezhda Vasilyeva yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara Soviet gara-gara sakit jiwa. Dan klaim terakhir tentang Anastasia palsu ini datang dari Natalia Belikovsky di tahun 1995. Dia seorang wanita dari Georgia. Dan gak hanya itu, teman-teman. Ada lagi nih seorang laki-laki Rusia bernama Anatoly Leonov. Dia juga sama mengaku kalau dia ini adalah putra dari Anastasia yang sebenarnya. Heboh kali nih yang palsu-palsu tuh. Nah, hingga akhirnya jasad keluarga kerajaan ini pertama kali ditemukan di tahun 1979. Karena alasan keamanan, eksavasinya baru dilakukan di tahun 1961 pasca Soviet bubar. Dan setelah diotopsi, dipastikanlah jasadnya tuh asli. Kemudian jasadnya dimakamkan di Katedral Saint Petersburg di tahun 1998. Tapi masih belum lengkap. Karena 2 jasad lagi ini belum ditemukan. Nah, makanya muncul spekulasi yang kuat tentang keberhasilan Anastasia ini dan adiknya ini melarikan diri, teman-teman. Nah, barulah di tahun 2007, si satu tulang belulang 2 keluarga Kaisar Nikolai ini lainnya ditemukan. Lalu setelah diidentifikasi, sisa jasad tersebut dinyatakan sahih or asli mempunyai hubungan darah dengan keluarga Romanov. Namun dia menarik. Para peneliti memiliki 2 pendapat. Sebagian mengatakan kalau jasad wanita ini tuh Maria. Sebagian lagi menyatakan kalau itu milik Anastasia. Nah, gimana nih menurut kalian? Maria orang Anastasia? Tapi whatever lah. Kalau menurut gua, nggak mungkin mereka ini bisa lolos dari eksekusinya kaum Bolshevik. Secara gitu loh. Mereka ini terinspirasi dari Lenin. Dan Lenin tuh orang yang sangat kejam banget, teman-teman. See you next time.